Hello, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengaruh inovasi dan kreativitas pelaku UMKM terhadap taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Tugas ini sebagai nilai untuk UTS dan UAS. Yang kami hormati Bapak Slamet Heri Winarno, SCMM sebagai dosen pembimbing dan pengajar di kelas kami. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Adinda Aulia. Nama saya Joya Priyani. Nama saya Imam Rizky Ananda. Nama saya Muhammad Rivaldi Fatoni. Nama saya Fania Salsabila. Saya Yuda Julia Masda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Inovasi dan kreativitas adalah faktor kunci bagi keberhasilan UMKM, terutama bagi generasi milenial. Dengan terus berinovasi, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menerapkan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya? Yang kedua, bagaimana hubungan antara keberhasilan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya? Yang ketiga, bagaimana tingkat inovasi dan kreativitas pelaku UMKM dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya? Yang keempat, sejauh mana inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pelaku UMKM berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha mereka serta dampaknya pada taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis pengaruh langsung inovasi produk UMKM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi adanya korelasi antara tingkat kreativitas pelaku UMKM dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitarnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Yang ketiga, mengevaluasi peran inovasi dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian lokal. Yang keempat, mengukur sejauh mana kreativitas dalam pemasaran UMKM dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas pangsa pasar. Yang kelima, mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi UMKM dalam proses inovasi serta mengembangkan rekomendasi solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk manfaat akademik, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademis, tetapi juga bagi para pelaku UMKM, pemerintah, dan institusi pendidikan. Manfaat praktis, proposal ini menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi berbagai pihak yang terkait dengan UMKM. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh para pelaku UMKM terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya dengan menggunakan metode statistika yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut. Deskripsi konseptual, inovasi dan kreativitas adalah kunci keberhasilan UMKM dalam jangka panjang dan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara inovasi dan kreativitas dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Selanjutnya, deskripsi konseptual yang merupakan langkah awal dalam penelitian untuk menghubungkan konsep dengan fenomena yang diteliti. Inovasi dan kreativitas dalam UMKM terbagi menjadi 3. Yang pertama, inovasi dijelaskan sebagai proses menciptakan produk, jasa, atau proses baru yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing. Kedua, kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide segar. Ketiga, keduanya memiliki peran kunci dalam memperkuat daya saing UMKM, menarik konsumen, dan meningkatkan omset. Dampak positif inovasi dan kreativitas. Yang pertama dalam bidang ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua dalam bidang sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kesempatan kerja dan kolaborasi dengan masyarakat lokal. Yang tiga dalam bidang inovasi digital yaitu memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial dapat memperluas jangkauan pasar UMKM dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, teori pendukungnya adalah penelitian ini didukung oleh teori inovasi, kewirausahaan, dan ekonomi pembangunan yang menekankan pentingnya inovasi dalam keberhasilan bisnis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Taraf kehidupan masyarakat. UMKM yang berhasil berinovasi dan kreatif tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya pendapatan, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja baru. Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya beli lokal. Dengan lebih banyak orang yang memiliki pekerjaan dan pendapatan, permintaan terhadap barang dan jasa lokal pun meningkat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM seringkali menggunakan bahan baku dan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, sehingga ekonomi lokal ikut terdongkrak. Berikut adalah contoh dari tabel penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan. Pertumbuhan pesat industri e-commerce dan dampaknya terhadap UMKM berikut poin-poin pentingnya. Pertumbuhan e-commerce, industri e-commerce mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, didorong oleh meningkatnya tren belanja online dan kemudahan memulai bisnis online. Peluang bagi UMKM. Pemudahan akses ke platform jualan online memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Pentingnya inovasi dan kreativitas. UMKM perlu terus berinovasi dan kreatif untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Riset pasar. Melakukan riset pasar sangat penting untuk memahami kebutuhan konsumen, menganalisis kompetitor, dan menyesuaikan produk atau layanan agar tetap relevan. Metode riset pasar. Beberapa metode riset pasar yang umum digunakan adalah survei, analisis kompetitor, dan riset sosial media. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini, inovasi berkontribusi langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Kreativitas mendorong inovasi, kreativitas juga berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat melalui inovasi sebagai variabel mediator. Inovasi dan kreativitas UMKM ada dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperbaiki kesejahteraan, meningkatkan daya saing usaha, menciptakan peluang ekonomi baru. Adapun tantangannya yaitu akses modal terbatas, kurang pengetahuan dan keterampilan, persaingan dengan perusahaan besar. Solusinya yaitu dukungan dari pemerintah, yaitu kredit usaha rakyat dan inkubator bisnis, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke modal venture. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis H0 dan hipotesis H1. Hipotesis H0 adalah inovasi dan kreativitas pelaku UMKM
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Artinya, peningkatan taraf hidup masyarakat tidak dipengaruhi oleh tingkat inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pelaku UMKM di lingkungan tersebut. Sedangkan hipotesis H1 adalah inovasi dan kreativitas pelaku UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Artinya, semakin tinggi tingkat inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pelaku UMKM, semakin besar dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Desain penelitian. Yang pertama, UMKM berperan penting dalam perekonomian, inovasi, dan kreativitas UMKM. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki akses fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dampak positif inovasi dan kreativitas UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah. 1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menerapkan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya? 2. Bagaimana hubungan antara keberhasilan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya? Ketiga, bagaimana tingkat inovasi dan kreativitas pelaku UMKM dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya? Yang keempat, sejauh mana inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pelaku UMKM berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha mereka serta dampaknya pada taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini menggunakan teori UMKM, inovasi, kreativitas, dan taraf hidup sebagai landasan. UMKM berperan penting dalam perekonomian dan inovasi serta kreativitas adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menguji bagaimana inovasi dan kreativitas UMKM dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesimpulan landasan teori, penelitian ini ingin membuktikan bahwa UMKM yang inovatif dan kreatif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, inovasi dan kreativitas UMKM bisa membuka peluang usaha baru, meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Yang kedua, peneliti akan mengumpulkan data dari UMKM, inovatif, dan masyarakat sekitar untuk membuktikan hal ini. Yang ketiga, tujuannya memahami bagaimana inovasi kreativitas UMKM berdampak pada taraf hidup masyarakat. Yang keempat, intinya UMKM yang kreatif dan inovatif bisa jadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian. Populasi yaitu seluruh objek dan atau individu yang diteliti dalam penelitian ini. Populasinya adalah semua pelaku UMKM dan masyarakat di sekitarnya. Populasi terbatas yaitu jumlah anggota populasi dapat dihitung secara pasti. Populasi tak terbatas, jumlah anggota populasi sangat besar dan tidak dapat dihitung secara pasti. Kemudian ada sampel, yaitu bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Dalam penelitian ini, sampelnya ada 100 responden. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan probability sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Tujuan pengambilan sampel yaitu mewakili populasi. Sampel yang dipilih diharapkan dapat mewakili karakteristik seluruh populasi. Selanjutnya yaitu operasional variabel. Operasional inovasi produk. Inovasi produk adalah proses menciptakan atau memperbaiki produk untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan konsumen. Ini melibatkan perubahan desain, fitur, atau teknologi. Operasional kreativitas pelaku UMKM yaitu kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide-ide baru untuk memecahkan masalah dan meningkatkan bisnis. Operasional taraf hidup di sekitarnya yaitu taraf hidup masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar yang sebagian dipengaruhi oleh aktivitas UMKM. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner akan diajukan kepada pemilik UMKM untuk mendapatkan data langsung mengenai bagaimana
inovasi dan kreativitas mempengaruhi keberhasilan usaha mereka. Kemudian wawancara. Wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik inovasi dan kreativitas yang mereka lakukan. Lalu ada studi pustaka. Melalui analisis literatur, peneliti akan mempelajari teori dan konsep yang relevan dengan inovasi dan kreativitas dalam konteks UMKM. Lalu ada teknis analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Sederhananya, kita mengubah data menjadi kesimpulan yang berarti. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap seperti pengumpulan data, membersihkan data, dan mencari pola atau hubungan dalam data. Tujuannya adalah untuk memahami data dengan lebih baik dan mengambil keputusan berdasarkan temuan yang ada. Intinya, analisis data adalah langkah penting dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Selanjutnya, uji kualitas data. Uji validitas. Uji validitas adalah proses untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian seperti kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan relevan. Kriteria pengujian uji validitas diantaranya: 1. Apabila R hitung lebih dari R table bahwa instrumen penelitian disebut invalid. 2. Apabila R hitung lebih kurang dari R table bahwa instrumen penelitian disebut invalid. Uji reliabilitas adalah sejauh mana suatu alat ukur, misalnya kuesioner, memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Sederhananya, jika kita menggunakan alat ukur yang sama untuk mengukur hal yang sama, hasilnya diharapkan sama atau hampir sama. Uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah kondisi di mana dua atau lebih variabel independen dalam sebuah model regresi saling berkaitan erat satu sama lain. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah dalam analisis regresi karena sulit untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam asas pengutipan uji multikolinearitas ialah: 1. Jika skor tolerance lebih dari 0,10 bahwa maknanya tak terlaksana multikolinearitas. 2. Jika skor VAV lebih kurang dari 10,00 bahwa maknanya tak terlaksana multikolinearitas. Analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu variabel kontinu atau dalam kurung variabel terikat dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel kontinu atau variabel bebas. Y sama dengan A tambah BL X1 tambah B2 X2 tambah angka variabel BNNX tambah E. Keterangannya: Y variabel terikat, A konstanta, B koefisien determinasi, X variabel bebas, E error. Uji T parsial. Tujuannya yaitu melihat pengaruh tiap variabel bebas X terhadap variabel terikat Y secara terpisah dalam model regresi. Membandingkan koefisien regresi setiap variabel X dengan nilai 0 jika P value
lebih kurang tingkat signifikasi misal 0,05, maka variabel X tersebut signifikan mempengaruhi Y. Mengetahui kontribusi masing-masing variabel X dalam menjelaskan variasi Y, uji T parsial membantu kita memahami peran setiap variabel bebas dalam model regresi, sehingga kita bisa memilih variabel yang benar-benar penting untuk diikuti dalam model. Uji F simultan mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Membandingkan variasi yang dijelaskan oleh model dengan variasi total, jika nilai P value lebih kurang tingkat signifikansinya, maka setidaknya satu variabel bebas berpengaruh signifikan. Uji koefisiensi determinasi R pangkat 2. Koefisien determinasi atau R2 adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model regresi seperti regresi linear. Dalam menjelaskan variasi data yang diamati, nilai R kedua menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana R2 sama dengan 0, berarti model tidak mampu menjelaskan variasi data sama sekali, atau disebut dengan model sangat buruk. R pangkat 2 sama dengan 1, berarti model menjelaskan seluruh variasi data, atau model sempurna. Nilai R pangkat 2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.